Selamat malam, salam super untuk Anda. Saya Hilbram Dunar kembali menemani Anda. Sama-sama kita di Mario Teguh Golden Ways. Saya harapkan Anda sekarang ini mengingat-ingat teman-teman Anda, sahabat Anda, keluarga Anda, kerabat Anda. Apalagi kalau mereka masih jomblo. Karena pembahasan kita mengenai itu akan membahas mengenai jomblo mulia. Menarik? Seperti apa? Kita sambut sama-sama Bapak Mario Teguh. Sahabat-sahabat saya yang mulia sekali hatinya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua dan Om Swastiastu. Jomblo mulia. Oke. Kita kenalkan dulu konsep-konsep yang lain, bukan hanya jomblo, karena kata jomblo itu digunakan untuk ngebully. Untuk ngerjain orang-orang yang untuk sementara loveless. Loveless dalam artian untuk pacar, kekasih, tunangan atau istri. Tetapi you're full of love karena cinta orang tua lah yang menjadikan kita sampai sesehat sebesar ini. Gitu? So yuk kita gunakan istilah lajang. Lajang masih aman. Oke? Belum ada stigma, penilaian, belum ada bercandaan, belum ada orang yang mencari rezeki dengan ngerjain jomblo. Yang single itu memang lebih internasional, tapi statusnya sama. Jangan katakan single and happy, kalau sebetulnya Anda can be married and happy. Nah, masalahnya adalah apakah status berkekasih itu adalah sesuatu yang disegerakan hanya karena Anda dipermainkan oleh orang lain, karena Anda sedang sendiri. Yuk kita lihat apa yang menjadikan kita nanti menikah dengan bahagia, happily married, dibandingkan dengan orang-orang yang tergesa-gesa berkekasih, tapi yang kehidupannya berantakan. Itu. Baik Pak Mario, ini menarik kalau kita membahas mengenai jomblo, apalagi Pak Mario menambahkan kata mulia di belakangnya. Yeah. Karena banyak sekali orang yang dengan status jomblo, single, sendirian, nggak punya pacar, itu malu Pak, merasa minder, merasa nggak nyaman. Pak Mario melihat seperti apa? Super sekali Mas Ibram. Yuk kita lihat memes yang pertama ini. Jangan malu kalau sedang jomblo. Yang sudah punya pacar dan menikah juga banyak yang ngaku jomblo. Iya toh? Iya Mas Ilbam? Iya Pak. Iya. Jomblo itu sementara. Syukuri, nikmati. Syukuri, nikmati. Bayangkan, sebelum menikah menderita, setelah menikah menderita. Kan lebih baik sebelum menikah happy, mulia, setelah menikah happy, mulia, sejahtera. Ya toh? Bayangkan kalau ditambahi dengan panjang umur dalam kesehatan dan keberkahan. Amin. Coba, amin ya. So, jadi kalau begitu sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang sudah menikah ingin sebebas Anda. Kenapa yang sedang bebas seperti Anda ingin merasakan penyiksaan dari orang-orang yang salah menikah? Dengarkan ini ya. Berganti-ganti pacar tetap lebih baik daripada salah menikah. Dicemooh karena pacarnya ganti seminggu 3 kali. Dicemooh karena sering ganti pacar, tetap lebih baik daripada dikasihani karena salah menikah. Ayo. Jadi kalau dilihat dari konsep itu tadi, berarti pacaran itu meskipun ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang diharamkan di dalam status itu, tetapi status pacaran itu adalah persiapan untuk memastikan Anda memilih belahan jiwa yang pas. Berarti kalau gitu bukan pacarannya yang diharamkan, yang dilakukan di dalam pacaran itu. Seperti menjabat, atau menjadi lurah sampai menjadi presiden. Itu jabatan yang mulia sekali tapi bisa haram kalau orangnya berlaku haram di dalamnya. So kalau gitu, yang mulia itu bukan statusnya, orangnya. Jadi jomblo yang mulia itu orangnya. Yang sedang dalam sendiri, masa sendiri sekarang, mulia. Karena dia berpihak kepada yang baik bagi dirinya. Itu. Terima kasih jawabannya Pak Mario. Super sekali.
Dan sekarang saya minta Anda untuk mengambil alat polling. Kita akan melakukan polling di sini. Anda juga bisa mengikuti polling ini di mtgwpol.com. Saya langsung mengikuti pollingnya dari Oppo smartphone. Saya menggunakan Oppo Find 7. Ini adalah smartphone pertama di dunia dengan layar 2K resolution, super screen, serta dengan Fuchs system yang membuat proses charging menjadi jauh lebih cepat. Ya, saya akan tampilkan di layar. Ini dia pollingnya. Tentang status Anda yang masih lajang atau single, sikap mana yang Anda pilih? A. Tetap sendiri dalam studi dan pekerjaan yang baik sambil berusaha menemukan belahan jiwa. Yang B. Mengikatkan diri dalam hubungan cinta sesegera mungkin daripada dibully karena jomblo. Yang C. Sama sekali tidak memikirkan cinta. Mau jomblo kek, mau nikah kek, itu sudah ditentukan Tuhan. Anda pilih yang paling pas dengan Anda sekarang. Yang jujur ya, dan cuma boleh pilih satu. A, B, atau C, silahkan tentukan pilihan Anda sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Kita berikan tepuk tangan, kami lock jawabannya. Sementara jawaban dari Anda, kami tunggu di mtgwpol.com. Apakah A, B, atau C? Dan seperti apa hasilnya akan segera sama-sama kita saksikan sebentar lagi. Jangan kemana-mana, karena kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Karena jomblo itu haram, Pak. Jomblo itu haram. Kita semua dilahirkan jomblo. Iya toh? Jadi begitu lahir selamat, anaknya haram. Membahas terus mengenai jomblo mulia di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Kali ini pertanyaan saya adalah kepada mereka-mereka yang sangat amat ingin mengakhiri kejombloannya, kelajangannya, Pak Mario. Sehingga apapun yang terjadi, yang penting segera punya pacar. Pak Mario melihat bagaimana? Jangan ambil pelampung sembarangan ya kalau mau ke laut. Cek bocor atau tidak. Ini lihat. Yuk kita lihat memesnya. Yang kedua ini. Lebih baik lajang bermartabat daripada meratap galau, pacaran dengan orang yang gak jelas, merusak studi, dan bermasalah dengan orang tua. Ayo, gak mungkin pacaran baik-baik itu bermasalah dengan orang tua. Pasti karena tidak direstui. Anak gadis baik-baik, salih, pacaran dengan anak laki-laki yang jambulnya pink, ini kuning, hijau. Ada kelenengan sapi di sini. Coba. Sisirnya hijau panjang, naik motornya miring gitu coba. Ya orang tuanya nggak mungkin merestui. Iya toh? Tuh, akibatnya kawin lari. Padahal kawin lari itu harus mempertimbangkan kecepatan lari para tamu. Iya toh? So, lebih baik kita single bermartabat. Menata hubungan dengan baik, begitu toh. Kemudian memikirkan kesiapan mental, fisik. Tidak harus kita sudah kaya dulu sebelum menikah, tetapi paling tidak ada IGC, Income Generating Capacity. Ada kapasitas untuk menghasilkan pendapatan. Nggak harus besar dulu, tapi sudah ada sesuatu yang bisa dijual, dilakukan. So, cinta itu bukan sesuatu yang sesaat. Cinta itu harus panjang sampai diteruskan ke anak-anak dan cucu-cucu. Itu. Terima kasih jawabannya, super sekali Pak Mario. Baik, sekarang saya akan memperlihatkan kepada Anda bagaimana hasil polling yang sudah dipilih oleh sahabat super di studio maupun Anda di mtgwpol.com. Saya tampilkan lagi ya, ini dia hasil pollingnya. Tentang status Anda yang masih lajang atau single, sikap mana yang Anda pilih? A, B, atau C? Dari 3.450 voters, yang memilih B hanya 3%, yang memilih C 9%, dan yang memilih A sebesar 88%. Baik, terima kasih untuk Anda sudah menentukan pilihan. Saya akan meminta Anda untuk mempertanggungjawabkan pilihan Anda, A, B, atau C. Yang pilih A, silakan. Mas, bisa naik ke atas panggung. Yang pilih B, iya, silakan Bapak ke atas panggung.
Yang memilih C, saya minta wanita. Wanita. Pak Bowo. Ibu, B. memilih C. Ya, silakan. Pak Elman, Anda pilih A. Sampaikan kepada kita mengapa? Karena ini 88% ya. Ya, karena sejatinya untuk pernikahan itu selain wanita itu membutuhkan sebuah niatan ibadah, yang kedua adalah kemapanan. Karena kemapanan itu tidak hanya sekedar materi, tetapi itu sebuah usaha untuk kemudian mendapatkan kemapanan itu dengan studi, pekerjaan, dan kemudian bisa mendapatkan belahan jiwa seperti itu, Pak. Super sekali. Jadi Anda meyakini bahwa sukses di bidang-bidang itu Akan akan mendukung. mengakibatkan datangnya cinta yang lebih Betul. berkelas. Iya. Gitu ya? Betul. Super sekali. Kalau Pak Bowo, kenapa kok Anda segera mengikatkan diri? Daripada dibully. Gitu. Iya, kalau saya pilih B karena kasar gini Pak, kalau yang istilahnya yang udah nyari aja masih susah, apalagi yang pasrah. Oh, jadi harus cari ya. Very smart. Very smart. Untuk yang nyari saja susah, apalagi yang pasrah gitu ya. Wah, ini bijak sekali. Super sekali. Jadi Anda harus sesegera mungkin. Karena jomblo itu haram Pak. Jomblo itu haram. Kita cek dengan majelis ulama nanti. Kalau jomblo itu haram berarti harus segera menikah dong. Kita semua dilahirkan jomblo. Iya toh? Jadi begitu lahir selamat, anaknya haram. Enggak, Pak. Wisdom 2014. So, Ibu sekarang, mudah-mudahan Ibu logis. Saya Kenapa Ibu milih pilih C karena pasti jodoh itu kan katanya udah ditentuin sama Tuhan. Jadi sebenarnya kita cuma belajar aja, memperbaiki diri. Karena saya percaya wanita yang baik untuk laki-laki yang baik. Gitu. Bagus sekali, bagus sekali. Jadi Ibu tidak berusaha mencari. Tidak, karena saya percaya jodoh itu datang sendiri. Ya berarti yang Ibu harapkan datang itu Pak Bowo. Iya dong. Oh dia yang sibuk mencari, ini diam. Kok yang ini sekolah terus, oke? Oh jadi Ibu tidak mencari, ya Iya. biarlah nanti kan datang sendiri. Iya betul. Kira-kira datangnya seperti apa? Mungkin nanti dia pada waktunya akan datang. Datangnya bagaimana? Misalnya Tahu-tahu mak jelek. enggak Pak, karena pengalaman saya karena saya waktu itu pernah pacaran, jadi studi saya tuh turun. Oh ya. Iya, jadi saya nggak berprestasi gitu. Padahal sebelum pacaran saya sangat berprestasi. Gitu. Kok bisa pacaran mengganggu studi itu bagaimana ceritanya? Karena kan kalau misalnya kita pacaran pasti pengennya ketemu terus setiap hari, pengennya makan bareng. Oh jadi di situ dinamikanya pacaran adalah karena ingin ketemu, ingin makan sama dia, jadi studi turun. Karena saya percayanya itu kalau misalnya pacaran lebih banyak dampak negatifnya daripada positifnya. Oh begitu ya. Iya. Tapi ini kalau jatuh cinta langsung yuk kita belajar sama-sama. Enggak, Pak. Enggak gimana? Ya, sebenarnya untuk masalah studi itu, kalau bersatu dengan pasangan kita, itu menjadikan sebuah modal dan semangat. Karena sejatinya kita akan punya anak kayak gitu. Jadi anak kita itu melihat orang tua itu pendidikan akan menjadikan sebuah acuan semangat juga untuk meraih prestasi untuk kedepannya. Lihat tuh. Seperti itu. Perhatikan, dia pikirannya baru makan bareng, dia sudah mau punya anak. Jadi pikirannya jauh sekali. Harus visioner, Nah, Pak. sementara ini diam saja kenapa? Tetap cari Pak, tetap mencari. Tetap kan Anda mau sesegera mungkin mengikatkan diri.
dalam hubungan cinta. Apa yang Anda lakukan untuk segera mendapatkan kekasih? Doa dan usaha. Doa dan usaha. Doanya saya tahu, oke? Usahanya seperti apa? Ya udah sama dia aja deh, Pak. Waduh. Sini Pak, ini loh laki-laki yang namanya walk the talk. Oke? Dia talk dan dia walk. Dia bilang segera, langsung sebelahnya. Nah, tanggapan Anda bagaimana? Karena saya usaha dan saya belajar, jadi saya pilih-pilih juga Pak cowoknya. Ada kode nggak tadi? Salaman, Pak, Ada salaman. kode? Ada kode? Kodenya terima atau tolak? So, beritahu kami semua ini, seperti apa laki-laki itu nanti? Yang kayak Pak Mario Teguh. Nanti dulu, ini adalah cara Anda sendiri. Tadi kan Anda katakan, saya tidak mencari, nanti dia datang sendiri. Iya betul. Betul. Anda sudah datang kan? Iya toh? Sudah datang. Nah ini sudah datang, bagaimana? Tapi kalau menurut saya ini belum waktunya Pak. Sekarang begini. Seandainya laki-laki datang kepada Anda tahunya bahwa this is Mr. Right. Ini orang yang tepat. Apa tanda-tandanya? Karena gini loh, banyak orang menunggu, tapi tidak tahu yang ditunggu apa. Kenapa ada anjuran gini? Visualize your dreams. Gambarkan impian Anda di kepala Anda, sehingga saat Anda melihatnya, Anda tahu, this is my dream. Nah, Anda menunggu datangnya kekasih, belahan jiwa terbaik, tapi tidak ada gambaran tentang dia. Jadi waktu datang dalam bentuk bowo, ditolak karena tidak ada gambarannya. So, beritahu kami semua ini, seperti apa laki-laki itu nanti? Yang kayak Pak Mario Teguh. Diam. Tapi maksudnya yang rambutnya lebih lebat. Karena masih muda, begitu toh? Oke. Jadi gini, dari seorang yang Anda inginkan itu yang paling penting kualitasnya apa? Karena dua orang ini akan belajar. Ini sedang mempersiapkan diri, ini sedang mencari. Dia harus tahu bahwa wanita sebaik Anda mencari laki-laki seperti apa. Oke. Pinter, soleh, Soleh. Terus berikutnya apa? ganteng. Tuh, tampan itu perlu, Pak. Tampan itu perlu. Oke. Pinter, soleh, tampan. Apalagi? Cukup 3 aja Pak. Cukup 3 saja. Iya. Sih, sederhana toh. Nah, berarti kalau ada pribadi, laki-laki ini datang pandai, soleh, kemudian tampan. Anda tahu itu, that's the guy. Iya. Good. Ini Baru kenal Pak. baru kenal, Iya. very good. Kenalan dulu. Ya, kenalan. Sudah lihat ya. Oke, ini loh. Ini loh dinamikanya. Ini dinamikanya. Hati-hati membenci seseorang. Oke? Jangan sampai benci dia. Memang dia nyebelin. Seandainya nyebelin, tahu nggak bahwa membenci lebih memperhatikan daripada mencintai? Hah?
Orang-orang yang membenci Anda adalah fans yang sedang salah pengertian. Tuh, jadi ibu tidak boleh di luar yang baik-baik tadi ibu benci. Ibu harus baik ke mereka, katakan bahwa Pak Bowo sorry bukan Anda. Gitu. Oke, lalu Pak Bowo, kalau Anda laki-laki yang sesungguhnya, beritahu dia bahwa pendapat dia saat ini masih salah. Semua laki-laki yang hebat selalu memaksa. Kalau tidak, dia tidak dapat wanita yang kelasnya di atas dirinya. Ya, mana mungkin laki-laki seperti saya dapat wanita cantik kalau saya dulu tidak maksa. Oke, janjikan apapun. Semakin tinggi janjinya, wanita semakin senang. Walaupun dia tahu itu tidak mungkin. So, kita berikan dukungan yang sangat baik untuk mereka. Baik, terima kasih. Kami persilakan kembali ke tempat. Di bawah saja mic-nya. Terima kasih, Mas Bowo. Iya, terima kasih. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan. Baik, dan sekarang Anda lihat bagaimana serunya kalau kami membahas mengenai masalah jomblo. Nah, itu baru dari 3 yang mempertanggungjawabkan jawaban ya. Bagaimana dengan Anda yang ingin curhat kepada Pak Mario? Nah, saya ingin langsung mengajak untuk Anda yang mau curhat dan sedang merasakan penderitaan yang sangat amat ya, terhadap Anda yang masih kejombloan, jadi jomblo lagi, nggak dapet-dapet, dan juga teman-temannya. Siapa yang ingin curhat? Yang ingin curhat yang pertama, ya silakan Bapak ke atas panggung dan Bapak yang di atas. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk 2 orang ini. Yes. Pastikan Anda tidak kemana-mana karena kami akan segera kembali dan juga mendengarkan seperti apa curhatnya dari Mas Rio dan juga Mas Rifki yang kalau Anda perhatikan dari mukanya saja seperti sudah terlalu banyak beban yang ada di dalam perasaannya. Kita akan break sebentar, jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali di Mario Teguh Golden Ways. Pas diputuskan dia sedih Pak, nangis. Nangis. Iya Pak. Anda sendiri? Saya nggak nangis Pak, biasa. Biasa aja. Anda menyaksikan MTGW Mario Teguh Golden Way. Saya Hilbram Dunar membahas mengenai jomblo mulia pada kesempatan kali ini. Pertanyaan saya berikutnya adalah kalau berbicara mengenai jomblo, banyak yang beranggapan bahwa jomblo itu adalah orang yang hidupnya sedang susah ya Pak. Yang sedang sulit, sedang sakit. Nah biasanya orang yang hidupnya susah, sulit dan sedang menderita ini kan doanya dikabulkan. Ya. Tapi kok ya tetap masih banyak jomblo yang ada di sekitar kita Pak. Bagaimana melihatnya? Yuk kita lihat memes yang ini. Sangat mengejutkan, ya, agak mengejutkan. Ternyata sebab utama dari banjir di Jakarta adalah doa para single yang meminta hujan malam minggu. Itu loh, kalau doanya untuk minta hujan manjur, kenapa tidak minta kekasih? Iya toh? Itu loh. Dan anehnya, para single, para jomblo ini merasa terzalimi. Itu yang menzalimi jomblo itu siapa? Apakah ada ketidakadilan dunia terhadap para single? Kan tidak ada toh. Lah kok terus dia merasa terzalimi lalu menyerang orang-orang yang pacaran? Itu kalau malam minggu ya, kalau Anda bisa melihat setiap jam 6 sore itu berbenturan di langit itu doa. Doa para single gitu yang ingin hujan supaya nggak ada yang pacaran dan doa yang mau pacaran itu berbenturan. Itu ledakannya hebat sekali. Kalau Anda bisa lihat itu mengagumkan sekali. Oke? Lucu ya. Pantas ada yang bilang bahwa jomblo itu haram. Mana orangnya tadi? Sudah insaf ya. Nah, jadi single itu bukan keadaan yang membuat Anda merasa dizolimi atau dikurangi haknya. Itu memang keadaan sementara.
yang bahkan sudah menikah pun ingin disebut jomblo, single. Itu sebaiknya mereka mengaku. Banyak tuh yang dimasuk di TV itu loh. Yang penipuan-penipuan itu adalah laki-laki yang tidak ikhlas menerima status sebagai suami. Padahal harta tahta wanita, selesai wanitanya kalau sudah menikah. Urusan wanita, bagi saya yang sudah menikah, selesai. Harusnya berikutnya apa? Harta. Tahu nggak harta yang paling mulia, paling hebat di keluarga saya? Istri. Itu. Satu lagi, harta tahta. Saya itu menjadi hebat karena jadi suaminya Ibu Lina. Sekarang logis ya, Indonesia Raya. Jangan dipenuhi doa, minta hujan, padahal hujan kadang-kadang sudah banyak. So, mintalah kekasih yang baik. Ya, doakan bahwa yang pacaran dengan amanah. Lu ya dong, pacarannya dengan amanah sehingga nanti memasuki masa diikat resmi dalam keluarga yang sakinah, ada warohmah. Itu loh Pak. Jadi doakan gitu. Kalau Anda ingin mendapatkan kebaikan padahal belum mampu melakukan kebaikan, setidaknya doakan yang baik. Gitu. Baik, Pak Mario, terima kasih jawabannya. Sekarang langsung saja kita dengar curhat dari Mas Rifki dan juga Mas Rio. Seperti apa? Mas Rio dulu, silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Nama saya Rio dari Pekanbaru Riau. Dari Pekanbaru. Status saya lajang, itu karena di awal tahun 2014 saya memutuskan pacar saya yang udah 1 tahun 6 bulan berjalan. Oke, stop. Berarti itu kapan terjadi pemutusan itu? Awal tahun 2014. Pemutusan. Seperti PLN saja. Jadi Anda hubungan 1,5 tahun Anda putuskan? Iya. Good. Mengapa? Karena ada wanita baru yang saya anggap lebih cocok Pak. Jadi Anda putuskan itu bukan karena dia ada salah, tetapi karena ada yang lebih baik, begitu? Ada juga salahnya Pak. Oh, ada salahnya apa? Salahnya memilih Anda? Enggak Pak, karena dia juga dekat dengan laki-laki lain. Oh, dia dekat dengan laki-laki lain. Iya Pak. Oke, terus apakah dia bersedih? Pas diputuskan dia sedih Pak, nangis. Nangis? Iya Pak. Anda sendiri? Saya nggak nangis Pak, biasa. Biasa aja. Yang mutusin dia. Kata-kata Anda persisnya waktu memutuskan seperti apa? Saya cuma bilang, ya mungkin karena nggak cocok, mending temenan aja. Mending temenan aja. Iya Pak. Ya lanjut di temenan aja tapi nggak musuhan. Tapi ujungnya musuhan juga sampai sekarang. Ujung-ujungnya musuhan juga. Anak muda ini polos-polos sekali ya. Jadi temenan aja, jangan musuhan, tapi sekarang musuhan. Iya Pak. Pantas nggak wanita ini memusuhi dia? Pantas tuh. Terus wanita yang sekarang seperti apa? Setelah saya putus, saya dekat dengan wanita baru sebulan lebih. Lalu saya berangkat ke Jakarta Pak untuk melanjutkan PKL. Jadi sehari sebelum berangkat ke Jakarta saya katakan cinta ke dia. Tapi dia cuma bilang dia mau fokus magang dulu. Terus kita lanjutin aja seperti biasa dan dia juga nggak bisa LDR katanya Pak. Oh, nggak bisa LDR. Iya Pak. Jadi Anda sudah memutuskan cinta karena wanita ini menolak Anda. Iya Pak. Apakah itu bisa disebut kualat? Kayaknya iya deh Pak. Kayaknya iya. Hati-hati dengan sakit hatinya orang. Tapi sebabnya gini, hati-hatilah terhadap doa orang yang hatinya kau sakiti. Nah wanita itu disakiti hatinya. Karena belum tentu dia itu ada laki-laki yang lain itu betul-betul hubungan dengan dia. Mungkin dia hanya kenalan, Anda yang terlalu curiga, pecemburu dan dapat alasan untuk mencintai yang baru. Tapi Pak, yang lama ini juga udah pernah ketahuan Pak kalau dia salah kirim SMS ke cowok dekat dia itu terkirim ke saya gitu. Isinya apa?
Isinya kalimatnya bagaimana? Sebelumnya malam jam 7 itu saya bilang ke dia bilang ke saya kalau dia nggak bisa SMS-an dulu. Tapi pas sholat isya tiba-tiba dia ingatin cowok yang dekat sama dia, jangan lupa sholat sama makan, aku sholat dulu ya gitu Pak. Oh. Jadi waktu itu Bisa saya nggak dia sebetulnya mengingatkan Anda, Pak? seharusnya bisa Pak. Nah ya itu kan mengingatkan Anda. Jangan lupa makan, jangan lupa sholat. Tapi itu kirim ke cowoknya dia Pak, cowok baru dia. Taunya? Terkirim ke saya. Ada namanya nggak? Ada Pak. Oh. Terkirim ke saya. Jadi setelah itu saya langsung ngebut ke rumah dia. Terus jawabannya apa? Saya bilang ke dia, kenapa bisa SMS yang lain tapi sama saya enggak gitu Pak. Dia cuma diam terus nangis Pak. Oh. Terus saya tanya terus dia nggak jawab, cuma diam aja. Saya bingung juga Pak. Nanti ujungnya saya yang minta maaf Pak. Kita teruskan sebentar lagi ya. Jangan kemana-mana. Nah, Pak Rifki, apa ceritanya? Terima kasih kesempatannya. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Kalau saya mungkin karena status dari orang tua, karena tidak merestui setiap saya berpacaran. Karena orang tua saya berprinsip pacaran itu lebih banyak mudorotnya. Gitu. Terus? Sampai ya kadang saya juga di kantor kan dapat masukan dari temen juga. Gak mungkin Ki lu bisa hidup lurus-lurus aja gitu karena lu aja tatapan mata sama cowok sama cewek udah zina mata gitu. Nah, diulangi Pak, diulangi. Tatapan mata saja sama cewek apa itu? Udah zina mata gitu kan. Gak Zina mungkin. mata. Zina mata. Ya itu yang menyebabkan ada mata hamil. Karena matanya zina. Kalau sudah dibegitukan, kalau sudah dikontraskan kelihatan gak logis ya. Good. So, jadi tatapan mata itu, jadi kalau ini berapa banyak yang Anda selingkuhi sekarang, lihat. Anda setuju dengan itu? Ya kurang setuju juga karena sebenarnya juga saya juga bukannya tidak ada wanita gitu, sebenarnya banyak wanita yang dekat, cuma ya itu karena wanita banyak sebetulnya ingin dekat dengan Anda. iya, yang dekat saat ini juga banyak. Yang saat ini dekat banyak. Betul. Tapi mereka bukan status kekasih. Bukan. Kenapa? Jadi ya itu kita jalanin, maksudnya saya juga nggak janji-janji yang banyak, tapi tetap baliknya jadi ke agama lagi gitu, ke kita istikharah aja, ikhtiar gitu Pak. Tapi wanita itu kan berharap. Betul, wanita memang butuh pengharapan gitu juga ya, butuh kepastian. Tapi ya saya makanya tidak mau menyakitin hati wanita juga. Ada Karena berapa banyak. yang tidak mau Anda sakiti? Ada 3 Pak. Kita break dulu sebentar ya Mas Rifki ya. Kita akan bahas sebentar lagi bagaimana ceritanya ada 3 wanita bisa menyukai dan mendekati Mas Rifki. Kira-kira apa resepnya untuk bisa membuat mereka tetap mencintai Mas Rifki? Ya kan pasti ada resepnya ya. Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Kami akan segera kembali tentunya di Mario Teguh Golden Ways. Makan gitu dengan uang orang tua. Iya toh? Lalu mengeluh, Pak Mario bagaimana saya hanya bisa ngajak dia makan di pinggir jalan. Saya bilang itu baik daripada makan di tengah jalan. Terima kasih untuk kesetiaan dan juga rasa penasaran Anda sehingga terus bisa menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Kita lanjutkan lagi mendengar curhatnya Mas Rifki. Pak Rifki, beritahu Mas Hilbram, apa yang Anda lakukan untuk bisa ada 3 wanita langsung naksir Anda itu? Padahal Anda tidak berjanji apapun. Apa yang Anda lakukan? Ini sih memang waktu itu pernah sempat pacaran. Oh. Iya. Sama yang mana? 3-tiganya? Enggak. Oh enggak. Yang satu.
Dengan satu. Terus? Iya, yaitu statusnya mantan. Namun saat kami pacaran memang saya tidak pernah membawa ke rumah karena orang tua tidak merestui. Backstreet. Iya. Terus harapan orang tua bagaimana? Anda kapan diharapkan menikah? Nah itu yang saya sulit, yang saya dilema itu kan orang tua juga menyerahkan kepada saya. Orang tua tidak ada pilihan lain, maksudnya tidak ada pilihan dari orang tua, tetap saya yang harus memilih. Anda umur berapa sekarang? 22, Rencana umur berapa menikah? 25. 3 tahun lagi. Sudah ada yang dalam 3 tahun ini menjadi pilihan pasti? Sudah. Sudah? Berapa? 1. Satu. Apakah satu ini ada dalam 3 itu atau kelompok lain? Dalam kelompok 3 itu. Dalam kelompok 3 itu. Apakah dia tahu bahwa dia yang akan Anda pilih? Sepertinya tahu. Tapi yang 2 juga nonton program ini loh ya. Nah itu bagaimana Anda menjelaskannya? Kan dia nonton ini, Rifki aku nonton kemarin, aku yang 1 itu enggak. Ya gimana jawab, bingung Mbak. Nah Anda tidak mau pacaran, tapi 3 tahun ini wanita itu kan harus diikat dengan sesuatu. Paling tidak Anda katakan bahwa besar sekali keinginanku untuk bersanding denganmu dalam sebuah pelaminan mulia. Ya nanti mungkin endingnya dari ketegasan saya untuk melamar langsung kita menikah, tidak ada pacaran. Nanti dulu. Anda mau langsung yang lebih kebelet melamar dia. Ini teman-teman adik-adik wanita di sini banyak yang bertanya-tanya loh. 3 tahun itu wanita ini tidak tahu. Karena dia tidak mau pacaran, tidak mau menyatakan cinta, tidak mau membawa ke orang tua. Tapi 3 tahun dari sekarang dia akan melamar. Nah itu dia bagaimana caranya tahu bahwa dia akan dilamar? Ya memang selama pendekatan ini saya juga sudah cukup tegas dengan keadaan saya saat ini, tidak boleh pacaran. Jadi itu yang mungkin minim yang dari saya gitu, kekurangan dari saya. Nanti dulu, beritahu saya bagaimana caranya wanita itu tahu bahwa dia diharapkan menunggu Anda selama 3 tahun? Ya itu karena tadi yang istikharah kita itu sama-sama istikharah Pak. Dia disuruh istikharah. Ya kita sama-sama. Yuk istikharah ya. Aku juga, gitu kan. Nah ini kalau nggak sambung bagaimana? Ayo. Duh, nanti waktu Anda bilang kamu istikharah itu Anda bilang gini, mintalah kepada Tuhan namaku. Apa Anda bilang begitu? Kadang ada, salah satu itu saya gitu. Kadang ada, itu kepada siapa saja kadang-kadang itu. Enggak yang satu aja Pak. Anak muda itu sulit sekali ya. Berarti saya dulu juga begitu. Saya tahu Anda nggak boleh pacaran. Tapi masa sih Anda nggak berani deket-deket gitu bilang, Dek, gitu. Gitu kan? Iya dong. Seperti teman-teman saya kalau di Malang itu loh kan. Iya dong. Dia bilang, aku sih nggak bisa bilang cinta. Tapi Rabio, gitu loh. Nah Anda itu apa yang Anda lakukan supaya wanita itu tahu Anda inginkan? Iya saya mengatakan Pak. Good, sudah. Sudah. Terus dia bilang apa? Iya bisa. Super sekali. Dan sudah Anda beritahu 3 tahun menunggu. Betul. Super sekali. Dia mau? Mau. Ya itu namanya pacaran. Itu sudah pacaran namanya. Banyak orang mengertinya pacaran itu nggak keruan-keruan. Bukan. Menyatakan, my dear, I love you. Itu sudah. Ya itu yang namanya pacaran. Hanya pacaran itu ya bukan cakar-cakaran. Bukan cakar. Menyatakan cinta, lalu menyatakan akan setia kepadanya, memikirkan dan mendoakan yang baik baginya, studi, bangun karir yang baik, supaya nanti menikah dengan baik, itu namanya pacaran. Itu. Ya itu sudah pacaran. Itu loh. Anda minta dia setia. Betul. Itu loh. Itu sudah pacaran. Namanya pacaran yang sebetulnya itu.
Bukan harus duduk, makan gitu dengan uang orang tua. Iya toh? Lalu mengeluh, Pak Mario, bagaimana saya hanya bisa ngajak dia makan di pinggir jalan. Saya bilang itu baik daripada makan di tengah jalan. Tuh. Berarti konsep pacarannya diperbaiki dulu. Itu adalah komitmen bahwa Anda mencintainya dan ingin menjaga kemuliaan untuknya. Iya. Good. Nah, Pak Rio, Anda kan sedang sendiri nih jadinya. Iya, Pak. Memutuskan, menyatakan cinta, ditolak. Iya, Pak. Itu kan seperti layangan putus. Jadi apa rencana Anda? Ntar pas kan sebentar lagi saya balik ke Pekanbaru, Pak. Apa sih yang harus saya katakan ke yang nolak saya ini, Pak, gitu, Pak? Oh, Anda tanya saya? Iya. Sebaiknya apa yang harus saya katakan gitu, Pak? Sebaiknya apa yang harus katakan? Wanita itu suka sekali dengan laki-laki yang tegas. Sudah kelihatan dari mana? Nih loh. Dadanya lebih masuk daripada pundaknya. Laki-laki tidak boleh begitu. Tuh. Nih. Nah, itu dia. Oke. See? Berarti Pak, bukan mencari, mempertahankan, memperebutkan wanita itu, hebatkan diri. Nih, oke? Dagu. Good. Good. Oke, jalan gitu. Nih. Oke, nah. So, kesimpulannya, Tuhan akan kasih wanita yang indah sekali bagi Anda. Kalau Anda mengindahkan diri. Oke. Nih. Anda juga, Pak, tegas menyatakan, Adinda, kita jaga perasaan orang tuaku ya. Orang tuaku pengertiannya tentang hubungan kita beda dengan kita. Tapi yakinlah tiada wanita sampai sekarang yang lebih baik darimu. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Dan tiga tahun dari sekarang kita menikah. Aku akan datang ke rumahmu. Pesta pernikahan kita barengkan dengan Golden Ways. Gitu? Kita nonton bareng, gitu kan? Itu loh Pak, wanita itu lebih suka ketegasan daripada laki-laki yang tidak jelas. Tuh? Ya, yang gagal sekarang itu ya. So mudah-mudahan Anda Pak diberikan kelancaran dalam membangun hubungan ini. Yes. Amin. Anda karena sekarang sudah masuk di televisi nasional. Berapa banyak wanita dari Pekanbaru sampai Merauke yang sudah lihat laki-laki ini. Baik, dan untuk mengobati kegalauan mereka, Mas Rio dan juga Mas Rifki ya, supaya Mas Rio segera menemukan jodohnya ya, bisa telepon-teleponan, Mas Rifki juga tetap setia, bisa telepon-teleponan tahu di mana, kami berikan smartphone, Oppo smartphone untuk mereka berdua. Ya, Oppo Joy. Persembahan dari Oppo smartphone sudah bisa dipergunakan secara langsung. Ya, untuk Mas Rifki selamat dan juga untuk Mas Rio selamat. Ya, silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih. Iya, masing-masing mendapatkan satu buah Oppo smartphone. Dan untuk Anda jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar. Tapi kami akan segera kembali. Pastikan Anda terus menyaksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Karena setan tidak tertarik kepada orang yang tidak akan sukses. Makanya jangan sampai menjadi orang yang setan pun tidak tertarik. Jadi setan tuh nggak mau invite Anda.
Saya Hilbram Dunar, kita masih membahas mengenai jomblo mulia dan pertanyaan saya berikutnya kepada Pak Mario adalah ketika sedang jomblo biasanya orang ingin mencari teman sependeritaan Pak Mario ya, untuk teman curhat, untuk teman berkeluh kesah. Nah, kepada siapa sih sebenarnya orang-orang yang jomblo ini baiknya untuk bisa curhat? Smart question. Yuk kita lihat memesnya ini. Laki-laki muda yang lama lajang harus lebih mendengarkan nasihat dari laki-laki tua yang masih diinginkan oleh banyak wanita. Ini bukan narsis, tapi bagaimana lajang bisa menasihati lajang. Ayo, pikirkan itu. Nggak usah khawatir, lu jomblo gua udah lama. Gitu, ayo. Jadi anak-anak muda yang masih lajang harus mendengarkan nasihat laki-laki tua yang sudah tidak lajang lagi dan masih populer, masih in demand gitu loh. Jadi kalau dilepas itu di pasar masih tinggi pasarannya. Gitu? Tahu kenapa? Karena sukses is sexy. Bagi wanita itu bukan otot, bukan pundak lebar, kulit hitam, legam, bulu dada 3. Bulu dada 3. Ya. So, bukan itu yang dicari wanita. Kedamaian, bahwa masa depan akan terjamin dengan baik, sekolahnya anak-anak baik, kalau mereka sakit ada obat untuk itu, pendidikan baik, dia sendiri tampil sebagai istri yang baik. Kan laki-laki kaya sebaiknya tidak tampil kaya. Laki-laki itu harus tampil sederhana, tapi istrinya kelihatan istri orang kaya. Ngerti maksudnya? Karena wanita itu perhiasannya. Jadi kalau mau Anda menjadi pribadi yang menarik bagi wanita, jadilah laki-laki yang sukses. Nah, yang sudah menikah, yang suaminya sudah bagus pangkatnya, karirnya sudah baik, disayang. Karena bagi wanita yang sudah menikah, semua wanita di luar sana pesaing. Kan kalau suami Anda pangkatnya tinggi kan dia menarik bagi wanita lain toh. Ya, dengarkan, jangan berangkatkan suami ke kantor dalam perasaan marah. Berangkat ke kantor marah, di kantor banyak wanita-wanita bajunya kurang bahan. Ya, yang napasnya sesak, gitu. Ya toh yang suka nyanyi, aku rapopo, begitu. Coba, ayo. Lalu suaminya marah, meninggalkan istri di rumah yang tidak menjaga penampilan. Ayo, ingat yang wanita yang penyayang kan gampang gemuk, ingat? Yang sering bilang sayang kalau nggak dihabiskan. Itu, so kalau begitu, laki-laki itu semakin successful, semakin atraktif. Successful studinya, successful kesehatannya, successful nama baiknya, sebelum dia successful financially atau professionally. Itu. Terima kasih Pak Mario, jawabannya super sekali. Pertanyaan dari saya sudah saya berikan, sekarang saya mau kasih kesempatan untuk sahabat super yang hadir di studio, yang ingin bertanya langsung kepada Pak Mario. Siapa yang penanya yang pertama? Ya silakan Pak. Assalamualaikum Pak Mario. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi, saya ingin bertanya. Saya sudah berumur 17 tahun, alhamdulillah dari sekarang sampai saya 17 tahun, saya masih setia dengan status saya yang lajang bermartabat. Sebentar, Anda dari umur 0 sampai 17 lajang bermartabat. masih setia pada status lajang. Itu karena tidak ada pilihan atau karena memang keputusan Anda? Kalau kata teman-teman sih katanya banyak yang fans sama saya. Banyak yang suka sama dia sebenarnya. Banyak yang suka tapi Anda memutuskan lajang. Nah, permasalahan saya gini Pak. Dulu pas di sekolah saya alhamdulillah terpilih menjadi seorang ketua dalam organisasi sekolah. Saya jadi sering ngomong di depan umum dan saya enjoy gitu ngomong di depan orang banyak, baik lawan jenis maupun sesama jenis. Nah, tapi yang saya herankan begini Pak. Anehnya saya waktu tatapan muka ngobrol face to face dengan lawan jenis, entah itu mungkin berparas cantik bagi bidadari atau paras biasa saja gitu kan.
saya merasa deg-degan atau grogi gitu. Beda dengan ngomong di depan orang banyak seperti ini gitu Pak. Menurut Bapak gimana? Terima kasih. Jadi Anda deg-degan. Wanita suka laki-laki yang gugup di depannya. Suka sekali. Karena laki-laki yang fasih dalam bahasa cinta itu sudah banyak latihan. Iya toh? Yang dia bisa bilang, sebetulnya aku tak tahu apa perasaanku kepadamu. Tapi jika kau tanya bulan dan rumput, gitu. Ini orang ini sudah sering latihan, Pak. Sudah sering ditolak dari Ciputat sampai ke Cilegon. Oke? Tapi laki-laki yang gugup di hadapan wanita, ini berarti dia jujur. Berarti dia memang tidak terbiasa dengan... Nah, hanya Bapak itu mohon tidak sebut wanita itu, istilahnya Bapak itu suka mengatakan sesama jenis dan lain jenis. Karena ada jenis jin, ada jenis... Ya sudah bilang wanita, laki-laki, gitu toh Pak? Ya Bapak jenis apa? Jenis pria lajang bermartabat. Bukan main, sudah ada mereknya ya. Nah, Terima kasih. Tadi Pak, mulai dari sekarang, gini. Jadilah laki-laki yang banyak mengundang pertanyaan wanita. Tuh Pak, contohnya ya. Anda tunjukkan, ini caranya merayu wanita Pak. Oke? Saya sudah tidak gunakan lagi teknik ini. Tapi di handphone Anda ada gambar rumah, gitu Pak, gitu. Lalu, wow, begitu, ada gambar, begitu. Nanti kan wanita tanya, itu apa? Kan Anda nggak harus banyak bicara, itu rumah yang nanti aku bangun untuk istriku. Itu wanita lemes lututnya, Pak. Iya toh? Itu loh Pak. Jadi Anda itu jangan... Kan banyak anak muda itu sekarang, apalagi sekarang sedang happening, yaitu bangun body itu, bodybuilding, rambut kayak apa, begitu. Itu tampan itu sementara. Tampan itu hanya kebetulan kulit wajah yang bagus di masa muda. Setelah mendewasa semuanya dinilai dari how successful you are Pak. Jadi jangan Anda berfokus kepada diri, fokus kepada yang Anda lakukan. Jadi yang menarik bagi wanita adalah yang Anda lakukan. Saya ini Pak berdiri di sini, Anda kenal saya karena yang saya lakukan Pak. Bukan karena yang saya ketahui loh Pak. Tapi yang karena saya lakukan. Jadi kalau Anda mau menjadi laki-laki yang menarik bagi wanita, lakukanlah banyak hal dan banyak hal yang hebat. Gitu. Baik, lakukan banyak hal dan lakukan hal yang hebat. Super sekali Pak Mario. Penanya berikutnya, silakan. Selamat malam Pak Mario. Selamat malam. Pak. Salam super. Salam Nama super. saya Randy Setiawan Pak. Yes. Dulu saya pernah pacaran, terus saya serius sama dia, sampai saya berkorban penuh untuk dia. Tapi ketika saya pergi bekerja, temennya itu ngasih foto tentang selingkuhan dia, foto ke HP saya. Nah, terus saya lihat foto itu, saya tanya langsung ke orangnya, dia banyak ngelak Pak. Nah, sejak mulai itu saya putus sama dia, saya putusin dia. Ketika itu pula juga saya dekat dengan wanita-wanita lain. Banyak berarti wanitanya ya, Iya. Pak ya? Oke, wanita-wanita lain. Ya. Terus? Terus pas lagi saya dekat dengan wanita lain, kenapa dia tiba-tiba muncul nginvite BBM saya? Di saat itu pula dia nanya kabar tentang saya, terus nanya tentang segala macam tentang saya. Tapi setelah itu saya mungkin masih ada rasa sakit hati, saya delkon, terus dia balik invite, saya delkon lagi, balik invite sampai sekarang. Invite atau jadi invite? permasalahannya jadi permasalahan saya, kenapa ketika saya ingin dekat dengan wanita lain jadi kepikiran dia terus Pak. Bagaimana untuk melupakan dia seumur hidup Pak. Melupakan seumur hidup. Apakah Anda pernah mengeluh menonton tayangan infotainment di TV? Gitu?
ada aja masalah, ada aja perselingkuhan, ada penipuan, ada orang pakai agama untuk menipu. Oke? Anda letih toh? Seperti tadi di invite. Invite. Itu di kampung saya orang yang bilang invite sudah diusir, Pak. Oke, nah, invite ya. Nah, kalau Anda sebel diganggu atau tidak suka TV, dicabut, Pak, kabelnya ini loh. Atau diganti remote-nya, kan telepon juga begitu toh. Oh, dia lagi. Ya toh? Iya, Pak. Matiin. Dia lagi matiin. Dia lagi matiin, kelima dibanting. Untuk sesuatu yang ada di dalam kendali Anda dan so easy, kenapa mengeluh, Pak? Iya, Pak. Sebagian besar di antara kita tidak mampu mengabaikan yang seharusnya diabaikan. Tetapi gagal memperhatikan yang seharusnya diperhatikan. Itu loh, Pak. Bukankah kehidupan kita gitu begitu? Iya. Ya, Bapak berarti orang hebat, Pak. Orang besar. Sekarang sedang diganggu dengan masalah cinta, supaya perjalanan ke depannya gagal. Perhatikan di sini yang muda-muda yang hebat-hebat selalu dikasih banyak masalah. Karena setan tidak tertarik kepada orang yang tidak akan sukses. Makanya jangan sampai menjadi orang yang setan pun tidak tertarik. Jadi setan tuh nggak mau invite Anda. Ya toh? Ya, mulai dari sekarang jadi yang laki-laki yang gagah. Abaikan. Ini abaikan. Katakan begini, hidupku terlalu pendek dan terlalu penting untuk memperhatikan orang-orang yang tidak baik bagiku. Mulai dari sekarang, aku akan gunakan keseluruhan kekuatan hatiku untuk membahagiakan orang-orang yang kucintai, lebih-lebih mereka yang mencintaiku. Gitu. Super, Pak Mario. Baik, kita break dulu sebentar, tapi satu segmen lagi kita masih punya waktu untuk bersama-sama. Pastikan Anda tidak kemana-mana. Kami akan segera kembali sebentar lagi. Terus saksikan Metro TV di Mario Teguh Golden Ways. Kalau Anda tidak mengindahkan diri, pasangan Anda juga pribadi yang tidak indah. Tuh, kalau Anda tidak jujur, pasangan Anda juga yang akan menipu Anda. Suatu kehormatan bagi kami dan juga kecintaan yang luar biasa dari Anda untuk terus menyaksikan program ini tetap bersama-sama di MTGW, Mario Teguh Golden Ways. Sehingga kami menerima banyak sekali kiriman-kiriman dari Anda berupa gambar, ada yang berupa video, ada hal-hal unik, hal-hal menarik lainnya yang merupakan sebuah kebanggaan tersendiri. Untuk itu, untuk Anda yang mengirimkan dan kami pilih, Anda bisa mendapatkan paket merchandise dari Oppo Smartphone, di mana sekarang ini kami sudah mendapatkan sebuah kiriman gambar yang menarik sekali. Kita lihat sama-sama, ini dia gambarnya. Sahabat kita ini merancang ulang Yamaha New Scorpio tahun 2012 ya, Mas? Iya. Dan desainnya dinamakan The Golden Ways. Ini yang kalau kita tidak mau ditelikung kekasih kita, jaga posisi baik-baik di tikungan dengan ini. Super, terima kasih. Ya baik, dan kalaupun Anda juga ingin mendapatkan hadiah, paket menarik dari Oppo Smartphone ya, pastikan Anda mengirimkan gambar, bisa juga video, lagu, atau hal-hal menarik lainnya. Bisa Anda saksikan di layar TV, ini dia alamat emailnya, silakan Anda kirimkan ke sana. Dan untuk Mas Teng tadi sudah langsung kami kirimkan satu buah merchandise menarik dari Oppo Smartphone. Kita bisa masuk pada kesimpulan program ini, Pak. Sahabat saya yang baik hatinya, yuk kita lihat memes terakhir kita di program ini. Seorang yang lajang diciptakan bersama pasangan yang belum ditemukannya. Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Maka pasangan hidup Anda yang paling indah itu sudah dilahirkan.
sudah dirawat oleh orang tuanya dengan baik, sudah dibesarkan dalam kebaikan pekerti dan kesehatan, yang sekarang juga sedang bertanya-tanya, di manakah dia? Dan setiap malam Anda mengatakan, Tuhanku, paling tidak aku damai karena kami paling tidak tidur di bawah langit yang sama. Gitu? So, berarti jangan kecil hati. Dia sudah ada. Itu sebabnya kadang-kadang ada orang yang menulis begini, Mama, gitu. Ini yang akan dinikahinya nanti. Engkau adalah istriku nanti. Nah, sekarang kalau kamu sedang pacaran, putus Gi. Lucu ya? Itu loh. Itu sebabnya Anda harus mengindahkan diri. Tolong diingat, jodoh kita tidak hanya satu, jodoh kita banyak. Kalau Anda tidak mengindahkan diri, pasangan Anda juga pribadi yang tidak indah. Tuh, kalau Anda tidak jujur, pasangan Anda juga yang akan menipu Anda. Tapi kalau Anda memelihara pendidikan yang baik, baik secara resmi atau tidak, patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. Coba itu, memelihara kesehatan. Ingat, wanita yang paling seksi adalah yang bersih. Yang bersih hatinya, bersih kata-katanya, bersih pergaulannya. Coba itu, bersih perilakunya. Sehingga laki-laki yang bersih juga tertarik kepada wanita seperti itu. Wanita yang menjaga kelasnya. Menarik bagi laki-laki yang berencana menjadi pemimpin besar dalam kehidupan ini. Tidak mungkin laki-laki yang cita-cita dan impiannya besar tertarik kepada wanita yang kesenangannya belanja sementara sampai hutangnya banyak. So, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, lajang itu sementara. Oke? Lalu Anda jatuh cinta. Lalu Anda menikah. Lalu dengarkan ini. Pernikahan yang indah itu tidak pernah berhenti jatuh cinta kepada orang yang sama. Setiap hari Anda berdebar melihatnya dan mengatakan, bukan main, Tuhan menghadiahkan wanita sebaik ini untukku. Apa yang sudah kulakukan sehingga dapat wanita sebaik ini? Nah, rezeki mudah datang kepada pasangan yang saling mensyukuri. Nah, kalau kita memulai dari masa muda yang indah, mudah-mudahan kita menua dalam kesehatan, dalam keberkahan, dalam usia yang panjang. Dalam pernikahan yang sejahtera dan rukun. Amin. Amin ya robbal alamin. Super sekali Pak Mario, terima kasih. Dan semoga kita semua bisa menjadi pribadi-pribadi yang baik, yang indah, dan yang mulia apapun statusnya. Saya Hilbram Dunar mengucapkan terima kasih. Kita bertemu lagi pada kesempatan berikutnya hanya di Mario Teguh Golden Ways.